Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imala Tulusna dengan nomor NIM 18133046, jurusan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saat ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Arkadian Nofri yang memiliki toko baju ini sekaligus konveksi de clothing. Nah, saya ingin bertanya, Pak. Yang pertama, kapan Bapak memulai usaha ini pertama kali, Pak? Usaha ini pertama kali itu kalau nggak salah 2016. Apakah usaha ini merupakan usaha milik pribadi atau milik gabungan Bapak bersama teman-teman atau gimana, Pak? Jadi usaha ini itu usaha sendiri pribadi. Memang dibangun dari awal itu dari nol Sendiri ya, Pak? sendiri. Apa ada kita sama. Kalau gitu gimana Bapak bisa memperoleh modal untuk mendirikan usaha ini, Pak? Awalnya ada istilah maklun kalau di Bandung itu. Belum tuh apa, Pak? Jadi maklun ini kita itu ngejahit di konveksi teman atau konveksi orang lain itu, tapi yang belanja bahannya kita sendiri. Jadi kita habis belanja bahan, kita upahin juga konveksi orang lain buat ngejahitnya gitu. Jadi modalnya dari hasil penjualan itu, Pak? Penjualan itu awal. Lalu bagaimana proses berkembangnya usaha Bapak dari awal sampai hingga seperti ini, jadi punya toko seperti ini, Pak? Awalnya gimana ya? Lumayan susah juga sih awalnya. Karena kita kalau maklun itu untungnya kan dibagi sama konveksi lain. Jadi upah jahitnya buat konveksi itu kita cuma ngambil fee dari selisih harga, kita naikin yang ke orang yang memesan, sama upah kita jalan beli bahan aja gitu. Nah, saya bikin ini toko itu gara-gara saya masuk tender ke pasaman, tapi nggak bisa, soalnya nggak percaya orang kalau nggak ada toko kalau dulu seperti itu. Jadi awal saya bikin itu gara-gara itu. Nah, saya bikin toko ini supaya saya pas ikut tender itu lebih gampang karena lebih bisa dipercaya. Lalu kalau karyawan Bapak sampai saat ini udah berapa orang, Pak, bekerja? Udah 6 orang. Itu pembagiannya gimana tuh, Pak, dari 6 orang itu? Yang motong 1, yang ngejahit 5 orang. Kalau untuk pengirimannya apa bungkus membungkusnya tuh gimana, Pak? Nah, itu sistemnya sama ibu-ibu yang dekat konveksi itu. Ternyata setelah ada yang kelar dia datang sendiri, sistemnya borongan gitu. Berapa per piece. Jadi orang-orang di sekitar. Orang-orang di sekitar, ibu-ibu, pemberdayaan masyarakat lah. Kalau untuk jam kerja dalam kesehariannya berapa upahnya, Pak, atau dalam sebulan itu? Kalau konveksi ini biasanya sistemnya borongan per minggu. Jadi anak jahit itu ngejahit berapa banyak dalam 1 minggu. Jadi beda orang beda gajinya. Biasanya yang rajin biasanya lebih gede, antara 1 jutaan seminggu dapat kalau yang rajin. Jadi kalau yang enggak, yang biasa-biasa aja 800.000 sampai 700.000 lah seminggu. Jadi itu per potongan atau gimana, Pak? Iya, hitungnya tetap per potongan. Berapa Tapi tuh, Pak? totalnya per minggu. Ya rata-rata gitu, 1 juta ya bagi yang rajin, 700 lah bagi yang agak malas. Itu. Kalau untuk produknya, produk apa saja yang Bapak produksi, Pak? Semua baju. Mulai baju kerja, kaos, baju muslim, baju olahraga. Kalau biasanya berapa unit Pak hasilkan dalam setiap kali produksi, Pak? Unit ini maksudnya apa? Berapa banyak gitu? Misalnya dalam sebulan atau berapa? Enggak nentu, tergantung proyek. Kalau saya kan ya outputnya itu proyek kan, bukan pasar. Kalau misalnya pasar bisa ditarget. Dalam seminggu kita bisa produksi 3.000 piece. Nah, berarti dalam sebulan Tergantung pesanan ya, Pak. Kalau proyek ini tergantung berapa proyek kita dapat dalam 1 bulan.
Kalau gitu, bagaimana cara Bapak memasarkan produk dari hasil usaha Bapak ini, Pak? Cara pemasarannya, Pak? Online juga, link-link dari teman-teman yang waktu kuliah dulu juga ada, link-link organisasi juga ada. Itu udah rata-rata kan teman-teman kuliah udah jadi manajer di perusahaan-perusahaan. Wah, link-link organisasi rata-rata banyak itu kepala daerah, anggota dewan, kepala dinas di kementerian. Itu saya masuknya dari sana. Oh, jadi kalau kita banyak koneksi, jadi lebih mudah dalam Iya, pemasarannya. Ya, Pak? intinya kan kalau usaha itu kan koneksi. Ini dampak positif terhadap bisnis Bapak ini saat kondisi pandemi COVID seperti ini, Pak? Sebenarnya kalau positifnya ada, soalnya kayak penjualan masker kan lebih banyak kalau Karena saat dibutuhkan juga, kan? kayak APD, ada juga pemesanan APD juga. Jadi masker itu rata-rata kan sekarang pas ramenya. Oh, iya. Apa kendala di bisnis yang dihadapi Bapak selaku pelaku UMKM akibat kondisi pandemi? Oh tentu, Tidak negatif. soalnya saya kan main tender proyek kebanyakan. Rata-rata anggaran kantor itu udah dialihkan ke penanganan COVID. Jadi tahun ini untuk pembuatan baju olahraga di dinas-dinas itu anggarannya udah nggak ada aja karena dialihkan ke COVID. Banyak tertunda karena gara-gara COVID. Lalu apa yang Bapak lakukan sebagai pengusaha dalam menyikapi kendala karena COVID-19 agar usaha Bapak bisa tetap bertahan? Yang tadi itu saya alihin ke masker, ke APK, seperti apa yang dibutuhkan orang. Istilahnya kalau bisnis itu harus jeli melihat peluang sebenarnya. Sebenarnya Menyesuaikan dengan kondisi. kalau kita usaha kan harus gitu. Kalau misalnya lagi musimnya ini ya udah kita alihin ke sana aja dulu. Setidaknya zaman pandemi ini kita bertahan aja udah untung. Kemudian kira-kira berapa omset Bapak dapatkan dalam sebulan sebelum pandemi, Pak? Sebelum adanya pandemi, kita akan membandingkannya, ya, Pak. Sekitar 20 jutaan ada per bulan. Kalau selama pandemi ini gimana, Pak? Omsetnya? 15 jutaan lah. Jadi menurun karena Menurun, sesuai. Kemudian berapa persen keuntungan yang Bapak peroleh tiap kali produksi? Tergantung sebenarnya. Kan kalau tender ini kan sistemnya penawaran. Siapa penawaran terendah dia yang menang. Jadi untung tiap kita bikin barang itu nggak sama. Istilahnya di tawaran ini kita turunnya terlalu bawah misalnya. Jadi untungnya nggak terlalu gede. Kalau misalnya ada nggak banyak yang nawar, istilahnya jatuhin harga lah, jadi kita lumayan lah untungnya sebenarnya. Tapi ada kisaran gitu Pak, Bapak ngambil kisaran berapa persennya gitu dari penjualan? Kalau tender rata-rata itu 20%-an sampai 10% lah dari produksi. Kemudian bagaimana pendistribusian hasil produksi Bapak? Apa dilakukan dengan cara jual ke warung, dipesan dulu atau gimana, Pak? Pesan dulu, rata-rata kan di warung juga ada. Kalau yang di toko kan kita masukin dulu barangnya ke toko. Tapi kalau tender kan udah ada pesanannya, udah ada mau bikin pesanannya, misalnya bikin baju 1.500 piece, baru masukin sesuai permintaan. Makasih Pak atas informasinya. Karena ini juga wawancara untuk tugas kuliah saya, yaitu tugas penulisan tugas akhir, juga disesuaikan kepada jadi makasih atas informasi Bapak, makasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Assalamualaikum Pak. Misalnya.